Jadi gini Om, mau konsultasi. Kan aku ini semester 5 Om ya. Semester depan kayaknya mau KKN. Gitu ya? Minta pendapatnya Om Aris dong Om. Jadi KKN itu yang pertama kali itu harus seneng, Ki. Kalau udah seneng nanti insya Allah jadi mudah ya. Jadi yang pertama kamu harus bikin tim itu solid dulu, Ki. KKN itu kan nanti kan temenmu kan dari beberapa fakultas yang beda-beda. Bisa jadi antar temen belum saling kenal kan. Nah yang pertama bikin tim yang solid ya. Pilih kordes sesuai dengan kesepakatan. Jangan rebutan pengen jadi kordes, atau jangan juga rebutan nggak mau. Nah, ini jadi masalah nanti kayak gitu ya. Yang kedua, petakan dulu potensi teman-temanmu. Mungkin ada yang fakultas teknik, ada yang fakultas ekonomi, ada yang bahasa dan sebagainya. Itu kan potensinya beda-beda. Hobinya juga beda-beda. Di kampus kan ada yang aktivis pramuka, ada yang aktivis teater, ada yang pecinta alam dan sebagainya. Nah, semua potensi itu dipetakan dulu, diidentifikasi, nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan di KKN. Jadi yang penting solid sama seneng. Itu Ki. Kalau KKN Om, enakan di desa apa di kota Om? Enak di desa apa kota ya, Ki? Tapi yang jelas karakteristik masyarakat itu beda. Kalau masyarakat desa ya begitulah. Biasanya masih natural ya, masih guyup, masih apa Ki? Orang desa itu Ki. Masih ya agak semanak gitu ya. Tapi desa atau kota itu sebetulnya berpulang pada teman-teman sendiri kok Ki. Yang pertama yang harus diperhatikan kan harus pandai-pandai membawa diri. Social skill. Jadi sebagai orang baru yang ada di lingkungan KKN, pinter bersilaturahmi ya, sama tokoh-tokoh yang ada di situ, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan sebagainya. Karena silaturahmi itu menjadi pembuka untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya, adat istiadat di situ dijunjung tinggi, jangan bikin rusuh. Pernah dengar nggak KKN yang diusir warga? Ada. Ada ya? Om Aris, di KKN ada program kerja ya Om ya. Program kerjanya itu apa aja sih Om? Di ini Ki. Dari kampus kan tentu sudah dapat pembekalan ya. Nanti yang mau dilakukan di sana itu apa saja itu sudah ya. Tetapi kadang-kadang program yang sudah direncanakan dari kampus itu bisa jadi sesuai dengan kondisi di masyarakat, bisa jadi kurang sesuai. Ki. Misalnya nih kamu tinggal di suatu desa tempat KKN-mu itu. Di kampus tidak merencanakan program yang berkaitan sama dunia pertanian. Ya, ternyata di masyarakat itu ada problem pertanian. Nah, itu yang harus direspon, Ki. Misalnya problem masyarakat tani itu apa kira-kira ya, Ki? Ada hama, apalagi Ki? Cara menanam yang barangkali kurang efisien, gitu kan? Harga pangan yang nggak stabil dan sebagainya. Nah, kalau di tempat KKN kamu ada program yang sebetulnya sudah direncanakan tapi kurang sesuai dengan keadaan yang di lapangan, ya harus disesuaikan. Di kampung misalnya lagi musim kemarau, kekurangan air, di kampus belum direncanakan. Ya ketika sampai di lapangan, program yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di tempat KKN kamu itu. Kalau nggak sesuai sama bidang kita gimana Om? Oh gitu ya. Jadi misalnya problem yang ada di masyarakat atau kebutuhan yang ada di masyarakat nggak sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari di kampus gitu ya Ki ya. Jadi misalnya gini Ki. Salah satu masalah yang sekarang ini di masyarakat kita kan stunting, misalnya kayak gitu. Stunting itu kan biasanya bagian dari disiplin ilmu kesehatan ya Ki ya. Sementara kamu kuliahnya jurusan ekonomi, kan nggak nyambung nih Ki. Nah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan Ki. Caranya gimana? Ya kamu jadi organizer, jadi peran manajer gitu Ki. Kumpulkan masyarakat, beri edukasi tentang mengapa terjadi stunting,
apa yang harus dilakukan kalau ada stunting dan sebagainya. Nah, narasumbernya nggak harus kamu, juga bukan harus teman-teman kamu sendiri gitu kan. Bisa ngundang narasumber. Misalnya dari mana? Ya dari pakar kesehatan. Undang dokter kayak, mengundang petugas medis dari kecamatan atau puskesmas dan sebagainya. Itu namanya fungsi manajemen gitu. Nggak harus kamu yang lakuin gitu. Contoh lagi misalnya kamu KKN, di situ problemnya adalah tentang UMKM. Di situ banyak UMKM, tapi kamu kuliahnya jurusan bahasa misalnya, itu kan nggak terlalu nyambung Ki. Nah, beri edukasi masyarakat bagaimana meningkatkan kinerja UMKM yang bagus. Nggak bisa sendiri, panggil mentor. Nah, gitu kan, kamu jadi organisernya, memberdayakan masyarakat. Bisa jadi kamu menjadi pelakunya langsung, bisa jadi menjadi penggeraknya. Jadi nggak masalah Ki. Jadi gitu Ki. Kalau KKN itu bisa bikin program yang bagus, itu manfaatnya buat kamu sendiri sama teman-temanmu, juga bagi masyarakat di situ. Ya, nanti akan dikenang gitu. KKN itu kan juga membawa nama baik kampus, ya kan? Wah, dulu ada KKN dari universitas ini, wah bagus, masyarakat jadi ingat terus. Gitu. Tapi kalau KKN-nya nggak serius, nggak semangat, ya nama baik kamu juga nama baik kampus itu menjadi kurang terjaga. Gitu toh Ki?